Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian? Salam jumpa lagi dengan Bu Yuli. Pada hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat orientasi mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di kelas 7 semester 2 ini. Bagaimana nilai kalian di semester 1? Nah, tentunya ada yang baik, ada yang masih kurang baik. Tidak apa-apa, masih ada kesempatan bagi kalian untuk belajar lebih giat lagi agar kalian mendapatkan nilai yang baik dan juga bisa belajar dengan baik pula. Anak-anak, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena pada kesempatan ini kita masih dapat bertemu meskipun tidak secara langsung tetapi melalui daring. Anak-anakku yang terkasih, pada hari ini Ibu akan sedikit memberikan beberapa penjelasan mengenai materi yang akan kita pelajari pada semester 2 ini. Untuk materi pada semester 2 ini antara lain pada bab 4 ada membangun persahabatan sejati. Di bab 4 ini kita akan mempelajari tentang tema berteman, ada tema bersahabat, dan juga ada tema berpacaran. Namun di bab 4 ini nanti untuk pembelajaran PJJ tidak diwajibkan. Jadi nanti kalau masih ada waktu, Ibu akan menyampaikan tema-tema di bab 4 ini, tetapi kalau misalnya nanti waktunya pas hanya untuk yang pokok-pokok saja, maka Ibu akan menyampaikan yang pokok-pokok saja. Berikutnya yaitu di bab 5 ada tumbuh dan berkembang seturut teladan Yesus. Nah, yang Ibu beri warna merah inilah yang wajib kita pelajari di pembelajaran PJJ ini, yaitu ada tema Yesus Sang Pendoa, ada Yesus yang berbelas kasih, dan ada Yesus Sang Pengampun. Sedangkan untuk yang D dan E, yaitu Yesus pejuang kesetaraan gender dan juga Yesus peduli penderitaan sesama, nanti sama dengan yang bab 4 tadi. Misalnya masih ada waktu, bisa kita pelajari bersama-sama. Tapi kalau waktunya sudah mepet, maka kalian bisa belajar sendiri di rumah. Lanjut di bab 6, yaitu bersama Yesus memperjuangkan nilai-nilai dasar hidup manusia. Nah, di sini ada tema-tema yang wajib pula, ada 3. Yang pertama yaitu kebebasan anak-anak Allah, kedua sabda bahagia, ketiga kasih yang tidak membedakan, dan yang keempat atau D yaitu membangun diri seturut teladan Yesus, sama dengan yang di bab 4 tadi, yaitu bisa kita pelajari misalnya masih ada waktu yang longgar, tapi kalau tidak nanti kalian bisa pelajari sendiri di rumah. Sedangkan capaian kompetensi dasar yang akan kita capai pada KI 1 bab 4 yaitu bersyukur atas peran teman terhadap perkembangan dirimu. Di bab 5 capaiannya yaitu beriman akan Yesus Kristus yang telah mengajarkan sifat dan sikap yang baik. Di bab 6 beriman akan Yesus Kristus yang memperjuangkan nilai-nilai kerajaan Allah. Sedangkan capaian KD di KI 2 pada bab 4 ini ada peduli pada peran teman terhadap perkembangan dirimu. Di bab 5, jujur dalam meneladani berbagai sifat dan sikap Yesus Kristus. Sedangkan di bab 6, capaiannya yaitu punya rasa percaya diri dalam mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah yang diperjuangkan Yesus Kristus.
Sedangkan capaian KD di kompetensi inti yang ketiga pada bab 4 yaitu memahami peran teman terhadap perkembangan dirimu. Di bab 5, memahami berbagai sifat dan sikap Yesus Kristus yang patut diteladani. Di bab 6 ada memahami nilai-nilai kerajaan Allah untuk mengembangkan hidup bersama. Ini capaian di pengetahuannya. Sedangkan berikutnya yaitu capaian di keterampilan pada KI 4 ya. Pada bab 4 ini diharapkan kalian bisa melakukan aktivitas untuk menyusun puisi, doa, refleksi yang mengungkapkan rasa syukur atas peran teman terhadap perkembangan dirimu. Di bab 5, kalian bisa merencanakan aktivitas atau kegiatan sebagai perwujudan meneladan berbagai sifat dan sikap Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Di bab 6, kalian bisa melakukan aktivitas misalnya menemukan dan menuliskan ayat kitab suci, membuat doa atau puisi, membuat moto yang berhubungan dengan nilai-nilai demi hidup bersama yang lebih baik. Nah, sedangkan untuk penilaian yang akan kita lakukan yaitu seperti yang sudah kalian laksanakan di semester 1, yaitu untuk capaian kompetensi pengetahuan nanti ada tes tertulis atau ulangan, lalu ada penugasan, dan di tengah-tengah semester nanti ada PTS atau penilaian tengah semester. Sedangkan di akhir tahun nanti yaitu ada penilaian akhir tahun, yaitu untuk kenaikan kelas. Sedangkan untuk penilaian dalam capaian kompetensi keterampilan itu ada nilai praktek ya. Kalian mempraktekkan, contohnya praktek doa, praktek membaca kitab suci dan sebagainya. Kemudian ada produk yaitu atau produk ya, sehingga kalian membuat sesuatu dan nanti kalian kumpulkan dan diberi nilai. Dan juga ada proyek ya. Selain kedua penilaian tersebut, masih ada satu penilaian lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu mengenai penilaian sikap. Nah, anak-anak, sikap inilah yang dinilai nanti selama kalian mengikuti pembelajaran PJJ. Jadi jangan kalian anggap bahwa PJJ itu semau gue. PJJ sama dengan pembelajaran seperti kalau kalian masuk di sekolah. Maka kalian juga harus bersikap seperti layaknya kalian masuk sekolah sebagai seorang pelajar. Sedangkan sarana untuk kegiatan belajar mengajar ini kita menggunakan seperti yang sudah kalian gunakan, yaitu menggunakan aplikasi Spensako dan juga video call. Misalnya ada sesuatu yang harus ibu sampaikan secara bersama-sama, nanti kita video call saja karena jumlah kita hanya sedikit. Dan juga bisa melalui WA atau WhatsApp. Nah, demikian anak-anak yang bisa ibu sampaikan tentang orientasi mata pelajaran pendidikan agama Katolik di kelas 7 semester 2 ini. Kiranya dapat menjadi gambaran bagi kalian untuk nanti memasuki proses belajar mengajar. Akhirnya Bu Yuli ucapkan selamat belajar, semoga sukses. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak agar kalian sehat dan orang-orang yang di sekitar kalian juga sehat dan kita dapat tetap beraktivitas seperti biasanya. Demikian anak-anak yang bisa ibu sampaikan. Akhirnya ibu ucapkan semoga Tuhan senantiasa memberkati segala usaha yang kita perjuangkan. Berkat Tuhan, berkah dalam. Amin.